Halo guys, kembali lagi pada video saya. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi tubuh manusia dasar. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh. Anatomi tubuh manusia adalah ilmu yang mempelajari morfologi tubuh manusia. Ilmu ini berkaitan dengan istilah pada tubuh manusia, mulai dari bagian terkecil yang kasat mata hingga bagaimana bagian-bagian tersebut berinteraksi sehingga membentuk suatu kesatuan fungsional. Posisi anatomis pada anatomi tubuh dasar. Posisi anatomis adalah konsep sentral dari semua deskripsi lokasi dan posisi struktur lainnya pada tubuh. Dan saya akan mendeskripsikan umum posisi anatomi. 1. Seseorang harus berdiri tegak menghadap ke depan. 2. Lengan lurus dan tangan terbuka setinggi pinggul. Telapak tangan menghadap ke depan. 3. Tungkai bawah dan kaki sejajar serta ibu jari menghadap ke arah depan. Bidang anatomis pada anatomi tubuh dasar. Bidang merupakan potongan 2 dimensi terhadap ruang 3 dimensi. Secara sederhana dapat dianggap sebagai lembaran kaca yang memotong tubuh pada 2 titik lurus tertentu. Bidang anatomis adalah garis yang digunakan untuk membagi tubuh manusia. Biasanya terlihat sebagai model anatomi dan proyeksi. Menggunakan bidang anatomis memungkinkan deskripsi lokasi struktur tertentu secara akurat dan juga memungkinkan pembaca untuk memahami diagram atau gambar yang coba ditunjukkan. Terdapat 3 bidang anatomis pada gambar ini. 1. Sagital. Sagital yaitu titik senter manusia terbelah antara kiri dan kanan. Dan yang pada gambar kedua yaitu frontal, merupakan titik senternya antara depan dan belakang. Dan pada gambar yang ketiga, transverse. Transverse merupakan titik potongnya antara bagian atas dan bagian bawah. Ada juga istilah anatomis untuk lokasi. Istilah anatomis untuk lokasi merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami. Istilah lokasi ini digunakan untuk membantu menghindari kesalahpahaman ketika menjelaskan struktur tertentu. Pada gambar ini akan memuat istilah anatomi dasar dan contoh penggunaannya dalam ilmu anatomi. Nah, di sini ada superior. Superior berarti lebih tinggi, dan ada juga inferior. Sedangkan inferior berarti lebih rendah. Kepala terletak superior dari leher. Umbiculus terletak inferior dari sternum. Dan ada juga contohnya. 1. Sendi shoulder terletak superior dibandingkan sendi elbow. 2. Paru-paru terletak superior dibandingkan hepar. 3. Appendix terletak inferior dibandingkan colon transversa. Dan ada juga anterior dan posterior. Anterior atau ventral merujuk kepada depan, dan posterior atau dorsal merujuk kepada belakang. Bila digunakan dalam konteks anatomi, jantung terletak posterior dari sternum karena jantung berada di belakang sternum. Begitu pula sebaliknya, sternum terletak anterior dari jantung. Ada juga contohnya. 1. Pectoralis major terletak anterior dari M. pectoralis minor. 2. Triceps brachii terletak posterior dari M. biceps brachii. Patella berada di anterior dari os femur dan os tibia. Dan ada juga medial dan lateral. Bayangkan sebuah garis pada bidang sagital membagi 2 tubuh menjadi bagian kanan
dan kiri sama besar. Garis ini disebut sebagai midline atau garis tengah tubuh. Nah, di situ kan digambar ada medial. Medial merupakan istilah yang digunakan untuk struktur yang lebih dekat dari midline. Dan yang lateral merupakan istilah yang digunakan untuk struktur yang lebih jauh dari midline. Ada juga contohnya. 1. Mata terletak lateral dari hidung. 2. Hidung terletak medial dari telinga. 3. Arteri brachialis terletak medial dari tendon biceps. Nah, di soal yang ketiga yaitu kira-kira pentingnya kita dalam membagi tubuh manusia itu menjadi bagian-bagiannya untuk apa? Tubuh manusia terbentuk dari sel-sel hidup yang membentuk jaringan ilmu yang mempelajari tubuh manusia, disebut anatomi tubuh manusia, dan untuk membantu menghindari kesalahpahaman ketika menjelaskan struktur tertentu. Nah, itulah video dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.